Wow. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu buat Tuhan pagi hari ini. Ya, saya bersyukur sekali lagi buat kesempatan yang diberi oleh Pastor Arif dan semua Board of Leadership yang ada di gereja lokal tempat ini. Saya kali pertama landing di ruangan ini Bapak Ibu dan saya diberkati banget dengan praise and worship-nya. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu? Ya, buat teman-teman yang di stage Bapak Ibu ya. 2019 sebelum corona datang di semua negara nggak terkecuali Bapak Ibu. Saya udah dikontak oleh Pastor Arif untuk datang ke tempat ini. Dan sempat terjadi penjajakan jadwal Bapak Ibu ya, namun kelihatannya kairosnya bukan waktu itu Bapak Ibu ya. 2019 lewat dan COVID datang menerpa bangsa ini. Lalu tahun ini saya didaulat kembali untuk hadir melayani Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan yang serius Bapak Ibu ya. Ya, saya nggak perlu berlama-lama. Tadi udah diperkenalkan dan saya pikir saya akan langsung masuk pada apa yang akan kita bahas di sepanjang hari ini Bapak Ibu. Dan sepanjang waktu ini Bapak Ibu saya dikasih tema tentang generation, tentang generasi. Dan sebelum saya mengantar Bapak Ibu pada apa yang jadi titik bahasan kita pagi hari ini. Saya berharap siapapun Anda pagi hari ini, dimanapun Anda duduk, Anda mesti menaruh perhatian penting pada isu yang pagi hari ini kita bahas. Sebab apa yang menjadi isu yang kita bahas pagi hari ini, Tuhan yang Anda sembah, yang Anda angkat tangan tadi sembah Dia, telah meletakkan isu penting pada persoalan panjang keberlangsungan misi Tuhan. Jadi kalau Anda menghindari kata ini, Anda sedang menghindari jalan keserupaan dengan Dia. Jadi apabila Anda menolak, Anda nggak kasih atensi, Anda nggak kasih perhatian pada isu generasi pagi hari ini, Anda sedang menjauh dari kerangka berpikir kerajaan Allah. Bapak Ibu setuju pagi hari ini? Bapak Ibu lihat saya, aduh tajam banget Bapak Ibu. Bapak Ibu baik-baik saja pagi hari ini? Ya, saya akan melayani 3 kali ibadah dengan 3 topik yang berbeda. Oke, dan pagi hari ini sebelum saya masuk pada PowerPoint saya, Bapak Ibu mesti tahu bahwa dalam hidup ini kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah duga ada yang datang dan pergi tanpa kita sadari. Itu sebabnya ada satu kata penting yang Alkitab ulang-ulang. Alkitab menaruh jelas, bahkan Yesus Kristus telah meletakkan isu ini, telah meletakkan perumpamaan ini sebagai perumpamaan bagaimana kita menyikapi isu generasi. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang datang dan pergi, kita nggak bisa duga. Nah, karena kita nggak bisa duga, kita mesti antisipasi dengan kata persiapan. Yang setuju katakan amin. Anda perlu antisipasi dengan yang namanya Anda buat persiapan dalam kehidupan ini. Sebab gak akan ada yang siap kalau gak pernah dipersiapkan. Anak-anakmu gak akan pernah siap kalau Anda gak pernah persiapkan. Bahkan termasuk gereja, di mana-mana saya melayani. Tahu nggak? Aktivitas yang sering kali diucapkan banyak pendeta, banyak pemimpin hari ini. Pak, kami gak punya pemimpin Pak. Dengar baik-baik Bapak Ibu dimanapun Anda duduk. Anda bukan gak punya pemimpin, tapi Anda gak pernah mempersiapkan pemimpin. Karena kalau Anda gak pernah bikin persiapan, gak akan pernah ada yang siap. Bahkan apapun yang Anda wariskan, selalu dimulai dengan Anda menyiapkan kan. Itu sebabnya Matius pasal yang ke-25. Yesus memberikan contoh perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Punya banyak kesamaan, cuman punya satu perbedaan. Anda tahu perbedaannya di mana? Ada kelompok 5 gadis bodoh dan ada kelompok 5 gadis bijak. Kesamaannya banyak Bapak Ibu. Sama-sama menjemput orang yang sama. Sama-sama di lokasi yang sama. Sama seperti kita pagi hari ini. Di lokasinya sama nggak Bapak Ibu? Ibadahnya sama loh Bapak Ibu. Sama-sama membawa sesuatu. Dari sekian banyak kesamaan, cuman satu faktor pembedanya. Faktor pembedanya apa Bapak Ibu? Bijaksana dan bodoh cuman ditandai dengan satu perbedaan jelas.
yaitu cadangan minyak. Anda tahu nggak isu apa yang Yesus lagi ngajarkan di situ? Isu preparation, persiapan. Dengar baik-baik pagi hari ini. Gereja mati kalau nggak ada persiapan generasi. Anak-anakmu nggak ada keberlangsungan jangka panjang kalau Anda nggak menyiapkan sesuatu. Oke, saya melatih banyak gereja hari-hari ini. Selalu isu kepemimpinan, isu kunci. Anda tahu nggak, pernikahan nggak tumbuh dengan sendirinya kalau Anda nggak pernah mempersiapkan. Anak-anak Anda bertumbuh dengan sendirinya, tapi bertumbuh dengan sendirinya tanpa nilai, tanpa value yang disisipkan, yang diinjekkan, yang diinvestasikan. Dia akan pernah ada lahir generasi yang kuat. Pagi hari ini mari kita lihat, kenapa jadi penting. Bapak Ibu tahu nggak? Dari tadi belum masuk PowerPoint, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Ya, saya mau bekali dulu sampai 40 menit pertama. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Anda nggak pernah prepare, Anda akan sibuk repair. Kalau Anda nggak sibuk mempersiapkan sesuatu, Anda pasti akan sibuk memperbaiki sesuatu. Dan saya berdoa komunitas gereja lokal di tempat ini jangan pernah mengalami itu. Sebab harga bayar memperbaiki jauh lebih berat, jauh lebih sulit, jauh lebih susah daripada mempersiapkan sesuatu. Anda tahu nggak apa bukti iman? Anda tahu nggak? Apa bukti iman? Persiapan. Saya ulang ya. Apa manifestasi orang beriman? Manifestasi orang beriman adalah dia mempersiapkan sesuatu. Karena dengan dia mempersiapkan sesuatu, dia percaya sesuatu yang besar datang. Bapak Ibu setuju? Nah, dari wajah udah siap Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat pagi hari ini. Bisa tampilkan PowerPoint saya. Saya ingin sharing pagi hari ini tentang preparing the next generation. Bagaimana kita mempersiapkan generasi berikutnya. Oke? Ada 4 area yang mesti Bapak Ibu kasih perhatian. Oke? Kita sebagai orang tua, siapapun Anda pagi hari ini, pada latar belakang dan usia berapapun, Anda mesti menaruh perhatian pada isu ini. Next slide. Bapak Ibu lihat, berharap terbaca oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 menulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata gini, isu bijaksana itu isu waktu. Halo? Saya ulang ya, isu bijaksana di Alkitab itu pada isu mempersiapkan waktu, isu mengelola waktu, isu mempersiapkan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Nah yang menarik adalah ayat yang sama dari terjemahan yang lain Bapak Ibu. Ayatnya sama tapi dari terjemahan yang lain. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihat ada di depan Bapak Ibu. Terjemahan firman Allah yang hidup menulis, ajari kami. Ada 3 kata M di situ, 3 M di situ. M yang pertama, ajari kami, ajari saya menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana sepatutnya. Berarti tahu nggak Bapak Ibu? Alkitab menulis gini, menghitung itu Bapak Ibu bisa ditampilkan sebentar. Lihat, ajari kami pertama gini, ngitung waktu. Bapak Ibu kita nggak akan hidup selamanya. Anak Anda nggak akan bersama Anda selamanya. Lawang Yesus aja pamit kok. Yesus dalam tubuh fisiknya itu yang baru kita rayakan ibadah Paskah Jumat Agung itu Bapak Ibu. Dia aja pamit kok. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku pergi. Dia ucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya. Tapi nggak usah khawatir, aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Dari awal, dari semula, dari awalannya Yesus itu telah mempersiapkan banyak hal. Makanya gini, orang yang gak pernah bikin persiapan akan makan buahnya. Gereja yang gak bikin persiapan, tinggal tunggu tanggal waktunya. Halo Bapak Ibu. Generasi yang gak pernah dipersiapkan. Bagaimana mungkin ada regenerasi kalau gak ada generasi? Anda tahu gak? Regenerasi. Itu lahirnya dari generasi. Makanya Tuhan berkata gini, menghitung hari, terus apa lagi Bapak Ibu di situ? Ajari kami menghitung hari kami. Lalu setelah menghitung hari apa? Menyadari. Dan setelah menyadari menjalani. Anda itu baru bisa menjalani sesuatu kalau Anda menyadari sesuatu itu penting. Generasi penting gak Bapak Ibu? Mempersiapkan generasi itu penting gak? Dan Bapak Ibu tahu gak? Mempersiapkan generasi
itu gak pernah dimulai dari gereja. Karena gak ada orang yang lahir di gereja. Siapa yang bertanggung jawab mempersiapkan generasi? Keluarga. Ada di antara Anda yang lahir di gereja? Ada di antara Anda yang dibesarkan di gereja? Ada di antara Anda yang mati dan besar di gereja? Gak ada Bapak Ibu. Semuanya lahir di rumah. Dan maafkan saya Bapak Ibu, maafkan saya. Sekolah minggu bukan tempat titipan. Yang ngomong setuju cuman yang di depan. Setuju. Halo. Dari wajah di sini gak ada. Next slide Bapak Ibu. Saya tunjukkan ini sebagai pedoman buat Bapak Ibu. Ada 3 fase penting dalam kehidupan. Oke. Yang pertama fase persiapan. Ini melayani generasi ya Bapak Ibu ya. Siapapun Anda sebagai orang tua pagi hari ini. Anda sebagai anak yang satu hari nanti jadi orang tua. Siapapun Anda pada rentang usia berapapun. Ada yang namanya fase persiapan. Ada yang namanya fase produktif, ada yang namanya fase suksesi. Anda perhatikan Bapak Ibu. Oke? Anda lihat, yang namanya fase persiapan itu saya kasih rentang waktu 0 sampai 25 tahun. Pak, saya pinginnya 0 sampai 20, ya enggak apa-apa juga. Tapi saya kasih rentang waktu 0 sampai 25 tahun. Jadi kalau Anda yang duduk pagi hari ini Anda ada di rentang usia berapa? Harusnya di area rentangan usiamu harusnya itu udah clear. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat. Yang pertama Bapak Ibu ada fase persiapan. Bapak Ibu 0 sampai 25 tahun kalau kita melayani generasi di 0 sampai 25 tahun itu. Anda mesti bikin pasti area-area itu. Jangan nunggu ngalami perjumpaan dengan Tuhan di fase suksesi. Itu selalu ada alasan gini. Kan Tuhan gak pernah terlambat. Tahu Bapak Ibu. Tapi semakin cepat Anda ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Panggilan Anda lebih cepat selesai. Amin Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu 0 sampai 25 tahun. Pastikan Bapak Ibu di rentang usia 0 sampai 25 tahun. Gambar diri anak Anda itu sehat. Sebab Bapak Ibu, kalau identitasnya sehat, identitinya kuat, pasti persoalan destiny clear. Karena nggak mungkin Anda akan melihat anak Anda menggapai, menyelesaikan tujuan hidup tanpa mengenali siapa dirinya di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu harus penting Bapak Ibu. Apalagi yang ketiga, Anda mesti kenali dari awal melayani generasi ini 0 sampai 25. Anda udah tahu bakat dan skillnya apa. Oke Bapak Ibu. Nggak bisa pakai alasan gini. Tuhan turut bekerja Pak mendatangkan sesuatu segala. Saya percaya. Tapi Bapak Ibu harus bisa menemukan apa yang Tuhan telah depositkan dalam kehidupan Anda. Apalagi Bapak Ibu. Pembentukan karakter, menemukan panggilan. Bapak Ibu mulai kasih perhatian pada area pendidikan dan profesi bisnis. Lalu kemudian belajar menemani anak-anak Anda. Belajar bersama dengan anak-anak Anda. Untuk menemukan, untuk tahu terlibat penuh di masa pranikah. Karena saya telah menemukan banyak anak-anak muda radikal di masa mudanya. Setelah menikah, hilang. Halo Bapak Ibu. Oke? Anda mesti terlibat Pak Bu. Jangan minta gereja yang terlibat Bapak Ibu. Halo. Jelas Bapak Ibu. Apalagi fase berikutnya. Fase produktif Bapak Ibu lihat 25 sampai 50 tahun. Ada keserupaan Kristus. Itu gini Pak Bu, setelah orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, langkah berikutnya pada fase produktif, orang itu gini, udah berjalan dalam keserupaan dengan Kristus. Supaya nanti di fase suksesi terlihat ekspresinya. Karakternya udah berbuah. Apalagi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Saya nggak akan bahas satu-satu. Di fase produktif Bapak Ibu, pastikan anak-anak Anda dan kita semua kuat dalam panggilan. Oke? Bapak Ibu kebayang nggak kalau usia 50 tahun masih trial dan error? Masih trial dan error dan banyak errornya. Nah kebayang Bapak Ibu di fase suksesi mau gimana Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, berharap tabel ini bisa menolong Bapak Ibu ya. Oke? Nah Bapak Ibu lihat, tinggal Bapak Ibu lihat waktu kita melayani generasi atau prepare the next generation. Bapak Ibu lihat di fase-fase ini itu jadi fase krusial dan penting Bapak Ibu.
Maafkan saya Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang udah di fase suksesi, Anda mesti kasih atensi pada gambar warna biru. Perhatian Anda di gambar warna biru. Saya lanjut, waktu saya tersisa 20 menit. Nah Bapak Ibu lihat. Keluaran pasal 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Lihat, berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Bapak Ibu berarti gini, dari awal Tuhan itu Tuhan generasi. Baca ayatnya, dia kasih identitas pertamanya bukan Allah sumber penolong dulu. Allahmu itu identitas awalnya bukan sumber penghiburan. Identitas awal Allahmu itu Allah yang cinta generasi. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub Bapak Ibu. Jadi memang sejak awal, coba klik. Saya kasih contoh aja. Oke, ada generasi X, generasi Y, dan Gen Z Bapak Ibu. Itu cuman contoh Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Ya tadi Abraham, Ishak dan Yakub. Nah saya nggak mau lama-lama di sini karena Bapak Ibu udah banyak tahu tentang ini. Saya mau langsung masuk pada inti. Saya mau tutup dengan memberikan kepada Bapak Ibu 4 area mempersiapkan generasi. Gak usah khawatir Bapak Ibu, ada yang kaget, tutup. Langsung lihat jam Bapak Ibu. Kalau saya bilang tutup, 20 menit dari sekarang Bapak Ibu. Saya tutup. Dengan menunjukkan kepada Bapak Ibu 4 area mempersiapkan generasi. Supaya Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu bawa pulang apa yang mesti di-prepare. Apa yang mesti dipersiapkan. Oke? Lihat ayatnya. Hal yang pertama Bapak Ibu. Kemudian apa? Kemudian apa? Haruslah. Tahu? Udah pakai haruslah lagi. Coba. Tahu arti haruslah. Haruslah. Tahu artinya Bapak Ibu? Wah, itu nggak bisa ditawar. Udah harus kok pakai lah lagi. Itu kalimat perintah. Ya kata harus aja udah wajib, apalagi diakhiri dengan kata lah. Bukan lah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Generasi. Mereka ini siapa? Anak Anda. Mereka ini siapa? Orang-orang yang sedang Anda layani. Mereka ini siapa? Generasi di bawah Anda. Generasi berikutnya yang akan menggantikan posisi-posisi Anda. Dan Tuhan berkata kepada Musa. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka. Yang pertama. Yang harus diajarkan di rumah. Yang harus terus menerus secara intensional. Yang dilakukan secara sengaja Bapak Ibu. Itu artinya Anda persiapkan. Pertama, mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, tragisnya hari ini. Maafkan saya Bapak Ibu, maafkan saya. Anak baru tahu tentang Tuhan. Anak baru ngerti cerita Alkitab. Bukan di rumah loh. Halo? Pas kapan? Pas kapan Bapak Ibu? Pas di sekolah minggu. Terus waktu pulang dari sekolah minggu dia cerita sama papanya. Dia cerita sama mamanya. Fatalnya papa mamanya baru tahu ada ceritanya. Ketetapan-ketetapan di situ apa? Coba. Ketetapan-ketetapan di situ fix dan pasti. Ketetapan yang dimaksudkan Tuhan di situ itu apa? Firman Tuhan. Tanpa firman Bapak Ibu, anak Anda generasi ini salah arah. Sebab kalau gak dapat approval dari firman, dia akan dapat approval dari lingkungannya. Dan itu fatal akibatnya. Bayangkan Bapak Ibu, anak Anda itu tanpa kita sadari, itu merasa kebernilaian dan keberhargaannya dari jumlah like yang ada di Instagram. Loh gawat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi dengan kehidupan Yosua? Saya tunjukkan ayatnya. Yosua itu anak muda yang dipakai Tuhan. Lihat, awal perjalanan hidup Yosua dimulai starting pointnya Yosua 1 ayat ke-8. Perhatikan. Ayat ini berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan. Pak, Bu, dengar baik-baik. Jadi waktu Anda merenungkan firman, bukan baca dalam hati. Mulut Anda ada aktivitasnya. Pak, marah ya? Enggak. Memang semangat khotbah kayak gini, hampir keringatan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak memperkatakan? Memperkatakan itu gini, melahirkan iman. Memperkatakan itu gini, membuat kondisi berubah. Bapak Ibu tahu nggak? Alkitab berkata gini, kalau engkau berkata kepada gunung ini pindah, berkata. Bukan dalam hati.
Lihat, kembali ke ayat itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Setelah itu lihat. Setelah memperkatakan, merenungkan, memperkatakan, merenungkan. Langsung muncul kata supaya. Gitu. Kristen itu mesti gitu. Setelah merenungkan, memperkatakan, merenungkan, supaya. Anda tahu supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Pak Bu, ternyata generasi anak Anda itu akan bertindak hati-hati. Bukan waktu dia mau keluar rumah Anda bilang, hati-hati ya nak. Bukan. Itu baik. Tapi Alkitab kasih tahu. Bapak Ibu tahu enggak? Ketetapan Tuhan yang anakmu, yang Anda renungkan siang dan malam, yang Anda perkatakan menjadi aktivitas harianmu, itu melahirkan kehati-hatian. Anda tahu nggak kenapa kita ceroboh? Kurang firman. Bikin keputusan dari 20 kali ambil keputusan 30 kali salah. Itu jangan pakai ayat ya. Memang belum waktunya. Tuhan bekerja. Tuhan udah bekerja. Kita itu Kristen itu paling gampang comot ayat loh Bapak Ibu. Ambil teks gak dalam konteks loh. Selalu gitu. Tuh balik lagi ayatnya, coba Bapak Ibu lihat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Mau baca sesuai. Sesuai loh. Sesuai apa? Ketetapan yang tertulis di dalamnya. Lah yang tertulis Anda gak pernah baca, Anda gak pernah latih anak Anda baca, anak Anda gak pernah lihat orang tuanya baca Alkitab. Terus gimana Bapak Ibu? Anak saya itu tahu tuh. Begitu dia masuk kamar saya, dia lihat papanya lagi buka Alkitab Bapak Ibu. Lagi renungkan tuh, lagi nulis Bapak Ibu. Lagi coret-coret Bapak Ibu. Dia tahu, itu aktivitas butuh kedalaman dan perenungan yang gak bisa diganggu. Kalau diganggu, boleh. Sesaat dan seketika. Gak bisa selamanya. Dan Anda tahu gak? Gak perlu saya nyuruh-nyuruh anak saya baca Alkitab. Gak perlu. Gak perlu. Dia makan firman tiap hari. Halo. Gurunya lagi ngajar agama. Gurunya baru kasih intro. Udah kayak main musik pujian loh. Baru intro chord G. Tiba saatnya ini. Holy. Itu sama loh Bapak Ibu. Itu gurunya baru ngajar. Anak-anak hari ini misalkan ngajar tentang Ibrani atau tentang Kejadian. Langsung itu. Ini pasti tentang Abraham. Gak bayang coba dari mana coba. Dari aktivitas di rumah. Oke? Balik lagi ke ayat ya Bapak Ibu ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab, udah kata supaya, sesuai. Sebab. Coba, supaya, sesuai, sebab. Supaya, sesuai, sebab. Supaya, sesuai, sebab. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Gawat, kehidupan Yosua itu selalu dimulai dan ditandai dengan perenungan dan keberhasilan. Anda tahu nggak? Semua aktivitas merenungkan firman di Alkitab. Kalau di rumah Anda terbiasa merenungkan firman, anak Anda terbiasa merenungkan firman. Semua kata merenungkan firman di Alkitab selalu menyasar dua kata berikutnya. Profit and benefit. Anda mau itu? Ya Anda nggak cocok. Karena terlihat ianya itu cuma suka profit benefit tapi nggak iya dengan perenungan. Itu awalan Yosua. Coba akhirnya Yosua gimana? Coba klik. Akhir perjalanan hidup Yosua, coba. Awalnya dengan firman. Dia dan generasinya after Musa, dia dengan firman. Coba lihat ending perjalanan hidup Yosua, coba. Orang Israel. Ini bangsa loh, itu bangsa loh. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang. Kalau kita sependek. Yosua sepanjang zaman Yosua. Enggak titik di situ Pak. Kalimat berikutnya apa coba? Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama. Gawat loh. Aktivitas perenungan firman pada generasi itu melahirkan
melahirkan kepemimpinan jangka panjang. Dan sepanjang zaman Yosua dan setelah Yosua, Israel jadi bangsa paling rohani. Papanya udah meninggal. Mamanya dipanggil Tuhan. Anaknya itu telah memutuskan mengasihi Tuhan sampai mati. Ayatnya belum selesai. Bisa Bapak Ibu lihat lagi ayatnya? Bapak Ibu lihat. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi Bapak Ibu saya titip pesan pagi hari ini. Siapapun Anda, mari hal yang pertama. Ketetapan. Firman Tuhan itu harus jadi bagian yang dibawa sampai kapanpun oleh generasi kita. Amin. Gak ada yang bisa kita wariskan loh. Coba, apapun yang Anda wariskan, itu gak jangka panjang loh. Yang jangka panjang itu firman dan kebenarannya. Yang bisa Anda wariskan kepada generasi berikutnya. Klik berikutnya. Oke. Tuh, lihat tuh. Yosua menuliskannya. Tiba-tiba si Daud bin Isai, pemazmur itu menuliskannya. Betapa ku cintai Tauratmu. Duh. Ngomong itu aja pakai tanda seru loh. Coba, Anda pakai tanda tanya kan? Betapa ku cintai Tauratmu? Apa iya? Sementara Daud itu tanda seru loh. Betapa ku cintai Tauratmu? Itu cara bacanya. Artinya apa Bapak Ibu? Dia telah menaruh perhatian penuh pada aktivitas-aktivitas merenungkan firman yang menjadi ketetapan di dalam pernikahan, keluarga, dan generasi. Harga mati. Lihat ayatnya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Loh pantas perenungannya sepanjang hari, ya sepanjang hari kemenangannya. Halo? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, Anda pingin menangnya setiap hari apa sehari cukup? Tuh sepanjang hari loh. Loh kalau Anda pingin menangnya sepanjang waktu, ya perenungannya sepanjang waktu. Mana ada perenungannya sesaat, menangnya sepanjang waktu. Enggak ada dalam rumus Tuhan itu enggak ada. Amin Bapak Ibu. Anda pingin anak Anda, generasi Anda menang sepanjang waktu? Firman itu harus jadi panduan kehidupannya. Enggak boleh yang lain. Coba klik lagi. Tuh, aku merenungkannya sepanjang hari. Tuh, bayangkan. Orang yang melatih diri, anak-anak yang melatih diri dan terlatih merenungkan firman. Selalu lebih 3 kali. Tuh, lebih yang pertama, lebih bijaksana. Lebih yang kedua, lebih berakal budi. Lebih yang ketiga, lebih mengerti. Coba. Makanya gini, Anda itu kalau gak lebih pasti kurang. Loh, benar gak sih? Kalau gak lebih bijaksana pasti kurang bijaksana. Pernah Anda ketemu orang itu setengah bijaksana loh Pak. Loh gak pernah ada. Setuju? Setuju ya? Anda selalu bilang apa? Kurang bijaksana. Kurang berakal budi. Memang ini, hidup itu kalau gak kurang pasti paham Bapak Ibu? Bayangkan loh, anak Anda itu kalau punya aktivitas firman, generasi ini kalau Anda latih mencintai ketetapan Tuhan, lebihnya 3 kali. Lebih bijaksana, lebih mengerti, lebih berakal budi. Bahkan Alkitab janji, itu dia lebih berakal budi dari pengajar-pengajarnya. Jelas Bapak Ibu? Klik lagi yang kedua. Klik. Jadi ayat ini hari ini cuman ayatnya 1 aja Pak, Bu ya bawa pulang ini. 1 ayat 4 poin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, lihat. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan yang kedua. Setelah ajari ketetapan, baru bikin keputusan jadi mudah. Pak Bu, ini kerangka Tuhan, jangan dibolak-balik. Anda bikin keputusan pakai situasi. Anda bikin keputusan pakai pengalaman. Which is itu baik-baik saja. Tapi tahu gak panduan ngambil keputusan karena Anda melihat ketetapan Tuhan dong. Setuju Bapak Ibu? Baru yang kedua Alkitab bilang ngajar generasi ini dengan keputusan-keputusan. Nah apa keputusan di situ Pak Bu? Keputusan di situ kalau yang pertama ketetapan itu firman, keputusan di situ hikmat. Halo Bapak Ibu, Anda tahu nggak permulaan hikmat itu apa? Takut Tuhan. Takut Tuhan itu ada di mana? Firman. Halo? Udah itu linear sifatnya Bapak Ibu. Jadi saya akan punya kepastian, anak Anda punya kepastian ngambil keputusan dengan tegas, berani, yakin, confidence. Enggak based on pengalamannya tok. Karena anakmu enggak berpengalaman. Setuju? Yang bikin dia punya kepastian dan keyakinan ambil keputusan kenapa?
Firman itu melekat. Alkitab bilang ini, terukir di batinnya. Ayat berikutnya coba. Pemain keyboard bisa bantu saya. Pemain keyboard bisa bantu saya. Saya mau selesai. 2 poin lagi dan saya selesai Bapak Ibu. Lihat. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Bapak Ibu bisa tolong baca? Pengkhotbah 10 ayat 10. 2, 3. Tuh Bapak Ibu lihat. Tetapi yang terpenting untuk berhasil. Nggak ditulis koneksi. Yang terpenting untuk berhasil. Anda tahu nggak apa yang Alkitab bilang? Anda tahu nggak yang nulis kitab pengkhotbah siapa? Kalau saya yang nulis, nggak usah percaya Bapak Ibu. Nggak teruji. Yang nulis siapa coba? Yang nulis kitab pengkhotbah siapa? Bapak segala orang berhikmat. Namanya siapa? Salomo Pak, bukan Salompas. Oh iya. Bapak Ibu kalau mau belajar Bapak segala orang beriman, belajarnya sama siapa? Abraham. Bapak Ibu mau belajar tentang Bapak segala orang bertekun sama siapa? Ayub. Karena Alkitab nulis, karena ketekunan Ayub. Coba, Bapak Ibu mau belajar Bapak segala orang berhikmat sampai Alkitab bilang ini. Sebelum kamu dan setelah kamu, enggak ada yang seberhikmat kamu. Oh Tuhan yang ngomong kok. Di akhir kehidupannya Salomo, dia nulis, jemaat GSJA Bethlehem. Yang terpenting untuk berhasil, hikmat. Wow. Dan hikmat sumber utamanya mana coba? Firman dong. Oke. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Sekalipun pilihan datang banyak dalam hidup Anda dan anak-anak Anda. Kesempatan datang begitu banyak. Opsi datang begitu banyak. Keputusan akhir selalu butuh hikmat. Anda tahu nggak waktu papa saya sakit sampai kemudian April kemarin dipanggil Tuhan. Begitu papa saya itu dideteksi sama dokter Penang ngambil keputusan. Wah Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata proses untuk ketemu dokter dan dapat vonis itu, waduh gak enak banget Bapak Ibu ya. Dokter bilang ini, 8 bulan dari sekarang. Bapak Ibu tahu gak? Sebelum ke Penang itu teman-teman saya itu telepon saya. Jeff, ini ada dokter terbaik di China, dokter terbaik di Jepang, dokter terbaik di Korea, dokter terbaik di Indonesia. Itu dikasih tahu semua. Nama dokternya, Bapak Ibu. Dikasih tahu nomor teleponnya, silakan akses aja. Teman-teman saya yang dokter angkat telepon. Pak Jeff, saya punya teman dokter. Call dia. Bapak Ibu pilihan banyak ya. Coba, mengambil keputusan terhadap banyak itu. Hikmat. Halo? Anda akan kepayahan. Generasimu kepayahan. Kalau rujukan pertama itu bukan firman. Kepayahan Anda. Makanya Salomo bilang yang terpenting untuk berhasil. Hikmat. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Yang ketiga. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Itu bicara apa Bapak Ibu? Ada visi, ada panggilan. Bapak Ibu saya boleh titip pesan. Jangan pernah maksa anak Anda menghidupi visi Anda. Di ruang-ruang konseling generasi, itu selalu air mata berderai. Om, saya memilih ini karena desakan papi. Kenapa Bapak Ibu? Maafkan saya, Bapak Ibu maafkan saya. Kerinduan orang tuanya yang gak tercapai, beban itu dipindahkan ke anaknya. Padahal anaknya terlahir dengan panggilan yang berbeda. Halo? Jelas ayat ini berkata, jalan yang harus mereka jalani. Gak ditulis, jalan yang kamu harus jalani. Bapak Ibu, generasi Anda, generasi yang Anda hari ini ada.
Anak-anak yang ada di rumah Anda, anak-anak yang hari ini duduk di samping kanan kirimu. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, please. Mereka terlahir dengan visi dan panggilan dari Tuhan. Temukan itu sejak awal. Fokus itu, dampingi. Sejak awal Bapak Ibu. Kasih atensi. Halo? Berapa bulan terakhir ini Bapak Ibu? Saya sampai hari ini Bapak Ibu bukan prinsip ya Bapak Ibu. Saya cuma mau cerita karena ini komitmen saya. Bukan prinsip, jangan Bapak Ibu pulang, istri ngomel sama suami. Tuh kan, jangan Bapak Ibu ya. Saya udah disclaimer ya. Jangan lakukan penghakiman. Sejak dia sekolah sampai hari ini anak saya SMP Bapak Ibu. Setiap kali terima raport, saya yang ambil. Tuh kan, udah ada istri yang terlihat dari mimbar Bapak Ibu. Saya plot schedule saya dari awal. Bapak Ibu tahu nggak melayani keluarga itu kehormatan. Sampai papa saya meninggal itu Pak Bu. Saya yang tuntun papa saya terima Yesus. Wah itu Bapak Ibu. Dia itu pemimpin di agama tertentu. Dia pendetanya. Anaknya pendeta. Saya injili dia sejak tahun 96. Dia terima Yesus tahun yang lalu. Dan beberapa bulan kemudian saya baptis dia. Saya simpan fotonya. Saya baptis dia di tengah-tengah sakitnya. Dia tanya, Jeff, ditenggelamkan? Saya bilang. Bapak Ibu, kalau Anda gak pernah jadwalkan, Anda gak akan jadi prioritas. Percayalah. Ada visi, ada panggilan. Apalagi yang terakhir. Ada ayatnya Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu bicara apa? Bicara visi. Ia mau, Yesusnya yang mau, bukan Bapak Ibunya yang mau. Ia mau, loh ia itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mau supaya anak-anakmu, generasi ini hidup di dalamnya. Yang terakhir, bukan cuma jalan yang harus dijalani, tapi yang kedua, pekerjaan yang harus dilakukan. Halo? Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus mereka lakukan. Itu artinya apa? Bukan cuma visi loh Bapak Ibu. Tapi ada misi di dalamnya. Ada mandat. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya gak punya banyak waktu. Tapi saya mau kasih tahu. Saya itu selalu sejak hari ini, sejak beberapa waktu terakhir, saya selalu panggil anak saya. Kesia, kamu itu orang utusan. Anda tahu gak? Orang utusan itu berarti diutus oleh tuannya. Bapak Ibu saya mau titip pesan sejak kecil, sejak remaja, sejak muda. Anak-anak Anda mesti sering diomongin bahwa hidup kamu bukan untuk dirimu sendiri. Hidup kamu untuk orang lain. Oke? Karena dia punya misi, dia punya mandat yang harus dia kerjakan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dan mandat dan misi itu datang dari Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, 4 hal ini bawa pulang. Oke? Yang pertama, ketetapan-ketetapan, bicara firman. Yang kedua, keputusan-keputusan. Itu bicara hikmat. Yang ketiga, jalan yang harus mereka jalani. Itu bicara visi dan panggilan. Dan yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan. Itu bicara apa? Mandat. Lawang Yesus aja utus kita, masa kita gak utus anak kita? Kan lucu. Tapi nyanyinya aku mau sepertimu Yesus. Loh, kita itu mau seperti Yesus hanya di area karakter. Gak pernah ada di area kuasa. Kuasa pengutusan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa kebenaran ini bisa menolong kehidupan Bapak Ibu. Oke, time is over. Selamat hari Minggu. God bless you.